Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ta'amma ba'dah. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langsung saja dalam kesempatan ini kita akan meneruskan kajian surat-surat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan tadarus membaca surat Yasin. Namun sebelumnya akan kita sampaikan fadilah, juga dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan membaca surat Yasin. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah ghufira lahu. Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman wa akhrajahu aidan At-Tabrani fil Awsat wa Darimi wa Abu Nu'aim fil Hilyah wal Khatib al-Baghdadi wa akhrajahu Ibnu Hibban an Jundub al-Bajali, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari seraya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman nomor 2464, Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor hadis 3509, Imam Ad-Darimi dalam hadisnya nomor 3417, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah juz 2 atau jilid 2 nomor halaman 159, Khatib al-Baghdadi juz 10 atau jilid 10 dalam nomor hadis 250 7, dan Ibnu Hibban nomor hadis 2574. Hadis ini diklaim oleh banyak pihak sebagai hadis palsu, khususnya dibesar-besarkan oleh kelompok yang anti tahlil, karena hampir setiap acara tahlilan terlebih dahulu membaca surat Yasin bersama atau dibaca saat berziarah. Untuk membantahnya, kami paparkan ke hadapan mereka pendapat ulama dari kalangan mereka sendiri dan sekaligus dikagumi oleh mereka, yaitu Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Beliau berkata, hadis mangkor ayasin ibtigha wajhillah ghufirlah, rawahu al-Baihaqi an Abu Hurairah marfu'an wa isnadu ala syarti sahih wa akhrajahu Abu Nu'aim wa akhrajahu al-Khatib fala ba'sa li dzikri fi kutubil mawdu'at. Al-Fawaidul Majmu'ah fil Hadisil Mawdu'ah li Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Hadis yang berbunyi, barang siapa membaca surat Yasin seraya mengharap ridha Allah, maka ia diampuni, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Hurairah secara marfu'. Sanadnya sesuai kriteria hadis sahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Khatib al-Baghdadi. Maka tidak ada jalan untuk mencantumkannya dalam kitab-kitab hadis palsu. Dijelaskan dalam kitab Fawaidul Majmu'ah, yaitu juz 1 di halaman 302. Begitu pula ahli hadis yang lain namanya Al-Fattani berkata, man qara'a Yasin fi latin asbah maghfurah wa man qara'a Tuhan lailatal jum'ah asbah maghfurah fihi Muhammad bin Zakaria yada'u. Qultu lahu turukun katsirun anhu ba'dua ala syarti sahih akhrajahu At-Tirmidzi wal Baihaqi Tadhkiratul Mawdu'ah lil Fattani jilid 1 halaman 80. Hadis yang berbunyi, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya ia diampuni, dan barang siapa membaca surat At-Tuhan di malam Jumat, maka di pagi harinya ia diampuni. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Zakaria yang memalsukan hadis. Saya, Al-Fattani, berkata, hadis ini memiliki banyak jalur riwayat yang sebagiannya sesuai kriteria hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam kitab Tadhkiratul Mawdu'at halaman 80 juz 1. Bahkan seorang ahli tafsir yang menjadi murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Katsir, yang tafsirnya paling sering dikaji oleh kelompok ahli anti tahlil, mencantumkan banyak hadis tentang keutamaan fadilah surat Yasin. Di antaranya hadis riwayat Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musil nomor hadis 6224. Waqala Hafidz Abu Ya'la hadatsana Ishaq bin Abi Israil hadatsana Hajat bin Muhammad an Hisam bin Ziyad al-Hasan qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala Yasin fi latin asba maghfuran lahu
wa mangkara hamim allati fiha atuhan asbaha maghfuran. Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya ia diampuni, dan barang siapa membaca surat At-Tuhan, maka di pagi harinya ia diampuni. Ibnu Katsir berkata, isnaduhu isnadun jayyidun. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 561. Ini adalah sanad yang bagus menurut Ibnu Katsir. Tidak banyak yang tahu mengenai hukum menuduh hadis palsu, padahal nyata sekali bahwa riwayat tersebut secara akumulasi adalah sahih. Maka di sini Rasulullah SAW memberi kecaman bagi mereka yang melakukan hal itu. Qala Rasulullah SAW, man balahu anni hadisun fakadzdzaba bihi faqad kadzdzaba tsalahatan Allah wa rasulah alladzi haddasa bihi. Rawahu At-Tabrani fil Awsat, raqam hadis 7596, wa Ibnu Katsir raqam hadis 410 an Jabir. Barang siapa yang sampai kepadanya sebuah hadis dari saya, kemudian ia mendustakannya, maka ada 3 yang ia dustakan, yaitu Allah, Rasulnya, dan perawi hadis tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor 7596, dan Ibnu Asakir yaitu nomor 410 dari Jabir. Kembali ke masalah membaca surat Yasin, lebih dari itu ternyata Ibnu Katsir sependapat dengan Amaliyah Nahdin dalam membaca surat Yasin di dekat orang yang akan meninggal. Berikut di antara uraiannya. Pemaqala al-Imam Ahmad, haddatsana Arim, haddatsana Ibnu Mubarak, haddatsana Sulaiman At-Taimi an Abi Utsman wa laysa bin Nahdi an abihi an Ma'qil bin Yasar qala Rasulullah SAW iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i fil yaumi wal lailah wa Ibnu Majah min hadis Abdillah ibn Mubarak bih illa ana fi riwayati an-Nasa'i an Abi Utsman an Ma'qil bin Yasar. Wa li hadza qala ba'dul ulama min khasa'is hadhihi surah annaha la tuqra'u inda amrin asirin illa yassarahullah wa ka'anna qira'ataha indal maiti litunzal rahmah wal barakah wal litusala alaihi hurufur ruh wallahu alam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, haddatsana Abul Mughirah haddatsana Sufyan qala kana al-Masihah yaquluna idza quri'at yakni Yasin indal mait khufifa anhu biha. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 562. Imam Ahmad berkata dengan meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah surah Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Oleh karenanya sebagian ulama berkata di antara keistimewaan surat Yasin, jika dibacakan dalam hal-hal yang sulit, maka Allah akan memudahkannya, dan pembacaan surat Yasin dekat orang yang meninggal adalah agar turun rahmat dan berkah dari Allah serta memudahkan keluarnya roh. Imam Ahmad berkata, para guru berkata jika Yasin dibacakan di dekat mayat, maka ia akan diringankan keluarnya roh dengan bacaan Yasin tersebut. Ibnu Katsir dalam jilid ke-6 yaitu halaman 342. Berikut kutipan selengkapnya dari kitab Musnad Ahmad mengenai pembacaan Yasin di samping orang yang akan meninggal yang telah menjadi amaliyah ulama terdahulu dan terus diamalkan oleh warga NU. Haddatsana Abdullah haddatsani Abi haddatsana Abul Mughirah haddatsana Sufyan haddatsani Al-Masihah ana muhadaru Hudayf bin Haris At-Ta'ali hina istatta sauku wa qala hal minkum ahadun yaqra'u Yasin qala faqara Saleh bin Surah As-Sakuni falamma balagha arba'ina minha kubidu qala fakana masya yaquluna idza qulat minal mayt khufifan biha qala Sufyan wa qara Isa bin Mu'tamir inda bin Ma'bad. Musnad Ahmad bin Hanbal. Para guru bercerita bahwa mereka mendatangi Hudayf bin Haris Ats-Tsamali ketika penyakitnya sangat parah. Sufyan berkata, adakah di antara para sekalian yang mau membacakan Yasin? Saleh bin Surah As-Sukuni yang membaca Yasin. Setelah ia membaca 40 dari surat Yasin, Hudayf meninggal. Maka para guru berkata, jika Yasin dibacakan di dekat mayat, maka ia akan diringankan keluarnya roh dengan surat Yasin tersebut. Begitu pula Isa bin Mu'tamir membaca Yasin di dekat Ibnu Ma'bad dalam kitab Musnad Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai asar ini wa hadisun hasanul isnad al-Isabah fi tamyiz sahabat wal Hafidz Ibnu Hajar jilid kelima halaman 324. Riwayat ini sanadnya adalah hasan di dalam kitab Al-Isabah fi tamyiz sahabat.
Ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menilai riwayat amaliyah ulama salaf membaca Yasin saat Hudzaifah akan wafat sebagai dalil penguat atau syahid dari hadis riwayat Ma'qil bin Yasar yang artinya bacakanlah surat Yasin di dekat orang yang meninggal. Dijelaskan dalam kitab Rawdatul Muhaddisin. Al-Hafidz Ibnu Hajar memastikan Hudzaifah ini adalah seorang sahabat. Hadza mauqufun hasanul isnad wa Hudzaifah sahabi indal jumhur wal masihah alladziina qala anhum lam yusammu lakinnahu ma baina sahabi wa tabi'i kabir. Wa mislu la yaqalu bi ra'yi fala hukmur raf'i. Rawdatul Muhaddisin Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jilid 10 halaman 266. Riwayat sahabat ini sanadnya adalah hasan. Hudzaifah adalah seorang sahabat menurut mayoritas ulama, sementara para guru yang dikutip oleh Imam Ahmad tidak disebut namanya, namun mereka itu tidak lain adalah antara sahabat dan tabi'in. Hal ini bukanlah pendapat perseorangan tetapi berstatus sebagai hadis yang disandarkan pada Rasulullah atau marfu di dalam kitab Rawdatul Muhaddisin. Terkait dengan tuduhan anti tahlil yang mengutip pernyataan beberapa ulama bahwa sanad hadis riwayat Ma'qil ini goncang, redaksi hadisnya atau matanya tidak diketahui dan sebagainya, maka cukup dibantah dengan pendapat ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahu Ibnu Hibban. Wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi wa rawahu aidan At-Tayalisi wa Ibnu Abi Shibah wa Nasa'i fil Kubra. Dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Ibnu Hajar berkata diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi, At-Tayalisi, Ibnu Abi Shayban, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Dalam kitab tersebut Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak memberi komentar atas penilaian sahih dari Ibnu Hibban. Sementara dalam kitab beliau yang lain, Talkhisul Khabir, menjelaskan kendatipun beliau mengutip penilaian dhaif dari Ibnu Qattan dan Ad-Daruqutni, di saat yang bersamaan beliau meriwayatkan asar dari riwayat Imam Ahmad di atas. Jika telah didukung dalil-dalil hadis dan diamalkan oleh para ulama salaf, lalu bagaimana dengan amal yang membaca surat Yasin setelah orang tersebut meninggal atau bahkan dibaca di kuburannya? Berikut ini beberapa pandangan ulama terkait penafsiran hadis di atas. Ibnu Qayyim menjelaskan wa hadza yahtamilu ayyurada bi qira'atu alal muqtadir inda madhi mithla qalihi lakin mawdakum la ilaha illallah wa yahtamilu ayyurada bil qira'ah indal qabri wal awal al-azhar ar-rawh Ibnu Qayyim. Jilid pertama di halaman yang ke-11. Hadis ini bisa jadi dibacakan di dekat orang yang akan meninggal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, dan bisa jadi yang dimaksud adalah membacanya di kuburnya. Pendapat pertama lah yang lebih kuat. Dalam kitab Ar-Rawh jilid pertama halaman 11. Ahli tafsir Al-Qurtubi wa yurwa an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amara ayaqra inda qabri suratul Baqarah. Wa qad rawa ibahata qiraatul Quran indal qabri an Ala bin Abdurrahman wa dzakara Nasai wa ghairuhu min hadis Ma'qil bin Yasar al-Madani an Nabi sallallahu alaihi wasallam naqal iqra'u Yasin inda mutakum wa hadza yahtamilu an takuna qira'ah indal mayit fi hali mautihi wa yahtamilu an takuna inda qabrihi. At-Tadhkirah lil Qurtubi jilid pertama halaman 84. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia memerintahkan agar dibacakan surat Al-Baqarah di kuburnya. Diperbolehkannya membaca Al-Quran di kuburan diriwayatkan dari A'la bin Abdurrahman An-Nasa'i dan yang lain menyebutkan hadis dari Ma'qil bin Yasar Al-Madani dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, bacalah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Hadis ini bisa jadi dibacakan di dekat orang-orang yang akan meninggal dan bisa jadi yang dimaksud adalah pembacaannya di kuburan. Kitab Tadhkiratul Qurtubi halaman 84 jilid 1. Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti wa qala Al-Qurtubi fa tisiqra'u ala mautakum Yasin hadza yahtamilu an takuna hadhihi qira'ah indal mayit fi hali mautihi wa yahtamilu an takuna inda qabrihi. Qultu wa bil awal qala al-jumhur kama taqaddama fi awal kitab. Wa bitsani qala Ibnu Abdul Wahid al-Maqaddami fil juz' tsani taqaddamat al-isyara ilaihi wa bitamim fil halaini qala al-Muhib at-Tabarani min mu'taakhiri ashabina fil Ahya al-Ghazali wa fil Ahya al-Ghazali
wal aqibati li Abdul Haqqi an Ahmad ibn Hanbal qala idza takhaltum al maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal muawwidhatain wa qala wa qul huwallahu ahad was'alu dzalika li ahli al maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Syarah As-Sudur bi syarhi halil mauta wal kubur lil Hafidz Jalaluddin Asyuti jilid 1 halaman 304. Al-Qurtubi berkata mengenai hadis bacalah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal, bahwa hadis ini bisa jadi dibacakan di dekat orang-orang yang akan meninggal, dan bisa jadi yang dimaksud adalah membacanya di kuburnya. Saya Asyuti berkata pendapat pertama disampaikan oleh mayoritas ulama, pendapat kedua oleh Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam salah satu kitabnya, dan secara menyeluruh keduanya dikomentari oleh Muhib At-Tabari dari kalangan Syafi'iyah. Disebutkan dalam kitab Ihya Al-Ghazali dalam Aqidah Abdul Haq mengutip dari Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, jika kalian memasuki kuburan maka bacalah Al-Fatihah, Al-Muawwidhatain, Al-Ikhlas, dan jadikanlah atau hadiahkanlah untuk penghuni makam, maka akan sampai pada mereka. Dalam kitab Syarah As-Sudur jilid 1 halaman 304. Muhammad ibni Ali As-Syaukani walafdhu nasun fil ammat wa tanawuluhu lil hayy al muhtadir majaz fala yusaru ilahi ilali qarinatin Nailul Athar li Syaukani jilid 4 halaman 52. Lafaz dalam hadis tersebut secara jelas mengarah pada orang yang telah meninggal, dan lafaz tersebut mencakup pada orang yang akan meninggal hanya secara majaz, maka tidak bisa diarahkan pada orang yang akan meninggal kecuali bila ada tanda atau petunjuk dalam kitab Nailul Authar. Yang kelima, Mufti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Atiyah Sakor wa hamalahul musahihunnahu al-qira'ah al-mayat halal ihtidar binaan ala hadisi fi musnadil Firdaus ma min mayitin yamutu fatuqra'ina Yasin ila hawanu alaihi lakin ba'dul ulama qala inna lafdul mayit amun la tasubil muqtadir fala mani amin istifadati bil qur'an indahu idan tahat ayatu sawa untuk fina am lam yutfan rawa al-Bukhari bisa nadin hasanin abna Umar istahabba qira'at awal suratul Baqarah wa khatimati al-qabri ba'da tafni. Fa Ibnu Hibban alladzi qala fi sahih mu'alliqan ala hadisi iqra wa lam takum Yasin aradabi man hadaratul maniyah la anal mayat yuqra alaihi rata alaihi al-Muhib at-Tabrani bi anna dzalika ghairu musallamin lahu wa in sulima ayakuna litalqin halal ihtidar Fatawi Al-Azhar. Ulama yang menilai sahih hadis di atas mengarahkan pembacaan Yasin di dekat orang yang akan meninggal. Hal ini didasarkan pada hadis yang terdapat dalam Musnad Al-Firdaus At-Tailami yang berbunyi, tidak ada seorang mayat yang dibacakan Yasin di dekatnya kecuali Allah memberi kemudahan kepadanya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz mayat bersifat umum, tidak khusus orang yang akan mati saja, maka tidak ada kehalangan untuk menggunakannya pada orang-orang yang telah meninggal, baik sudah dimakamkan atau belum. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang hasan As-Sunanul Kubra nomor 7319 bahwa Ibnu Umar menganjurkan membaca permulaan dan penutup surat Baqarah di kuburnya setelah dimakamkan. Pendapat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya yang memberi catatan pada hadis di atas bahwa yang dimaksud adalah orang yang akan meninggal, bukan mayat yang dibacakan di hadapannya, telah dibantah oleh Muhib At-Tabari bahwa hal ini tidak dapat diterima meskipun talqin kepada orang yang akan meninggal bisa diterima. Fatawi Al-Azhar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tambih qala Ibnu Hibban fi sahih aqaba hadisi akibati simakil qalu iqra wal mutakum Yasin aradabi man hadarat maitah la anamat yuqra alaihi qala wa kadzalika laqinu mautakum la ilaha illallah wa radda wal Muhib At-Tabari fil ahkam wa ghairi fil qira'ah wa sallama lahu fit talqin talhisul Jabir fi tahrij hadis Rafi al-Kabir Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya memberi komentar pada hadis makil di atas bahwa yang dimaksud adalah orang yang akan meninggal, bukan mayat yang dibacakan di hadapannya. Begitu pula hadis tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha. Dan telah dibantah oleh Muhib At-Tabari dalam kitab Al-Hakam bahwa hal ini tidak dapat diterima dalam hal membaca Yasin, sementara talqin kepada yang akan meninggal bisa diterima. Muhammad As-Sa'rani
Wa raza Abu Daud an min hadis Ma'qil bin Yasar anu sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum yasin wa syamil nimat bal huwa al haqiqah fihi. Subul salam bisarhi bulu maram limat bin Ismail al-Amir al-Kahlani as-Sunani. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ma'qil, bacalah Yasin di dekat orang yang meninggal. Ini mencakup pada orang yang telah meninggal. Bahkan hakikatnya adalah untuk orang yang meninggal. Di dalam kitab Subul Salam Syarah Bulul Maram. Riwayat lain yang menguatkan adalah Dasana Hafiz bin Ghiyas anil Muzalid anis Sa'bi qala kana al-ansar yaqra'una indal mayit bi suratul Baqarah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan dari Sa'bi bahwa sahabat Ansar membaca surat Al-Baqarah di dekat orang yang telah meninggal di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Begitu pula asar di bawah ini Haddatsana Waqi'an Hasan bin Ibrahim an Umayyah al-Ardi an Jabir bin Zaid an Ukana yuqra'u indal mayit suratul Ra'd. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa ia membaca surat Ar-Ra'd di dekat orang yang telah meninggal. Muhammad Ibnu Abi Syaibah. Bahkan ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar memperkuat riwayat tersebut. Wa raja Ibnu Abi Syaibah min tariqi Abdi Sa'sa Jabir bin Zaid wa min thiqati tabi'in anu yaqra indal mayit suratu Ar-Ra'd wa sanu sahihun. Rawatul Muhaddisin Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Jabir bin Zaid, ia termasuk tabi'in yang terpercaya bahwa ia membaca surat Ar-Ra'd di dekat orang yang telah meninggal dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Ini semua penjelasan dari urian dua ulama ini dapat diketahui bahwa tuduhan hadis palsu dalam beberapa fadilah surat Yasin karena mereka hanya melihat dari satu jalur riwayat saja, sementara dalam hadis tersebut memiliki banyak jalur riwayat. Hal inilah yang sering menjadi kecerobohan dari Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at yang menuai kritik tajam dari ahli hadis lain seperti Ibnu Hajar, As-Suyuti dan lain-lain. Al-Hafidz Al-Haisami berkata, dalam sanadnya ada perawi bernama Mahfud bin Maisur. Ibnu Hatim tidak memberi penilaian sama sekali kepadanya. Dijelaskan dalam kitab Majmu' Az-Zawaid nomor 660. Ini menunjukkan hadis tersebut tidak dhaif. Mungkin sementara untuk menjelaskan ini sudah terlalu panjang masalah apa itu fadilah dan juga kedudukan surat Yasin, bahwa surat Yasin itu baik untuk dibaca untuk orang-orang yang telah meninggal atau yang akan meninggal, dan juga penjelasan tentang fadilah bahwa orang yang membaca surat Yasin bagi orang yang sedang punya masalah, sedang punya apa itu keinginan, akan dimudahkan apa yang ia inginkan, yang ia cita-citakan akan dipecahkan urusannya. Dan orang yang membaca surat Yasin yang punya dosa, pada waktu malam dia membaca, maka pagi-pagi dia telah suci atau sudah bersih dosanya karena diampuni berkah surat Yasin. Ini bagi kita warga ahli sunnah wal jamaah yang notabene kita memahami hadis tidak hanya dari satu sisi riwayat, tapi dari berbagai riwayat, sudah cukup untuk sebagai dalil kita untuk meyakini bahwa ya surat Yasin ini bisa kita baca untuk saat apapun dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekat dengan membaca firman Allah dengan membaca surat Yasin. Demikian, mari setelah ini kita membaca surat Yasin bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.